Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja bagi kami dimampukan menangkap suara Tuhan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan kita Filipi pada pasalnya yang ketiga, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, pastikan bahwa Kristus di dalam kita harus tersingkap. Kenapa? Karena kalau orang Kristen itu tidak mengalami penyingkapan akan Yesus Kristus, maka dia akan menjalani perjalanan kekristenannya itu biasa-biasa saja. Contoh, kalau hamba Tuhan pun dia tidak mendapat penyingkapan tentang Yesus Kristus, maka khotbahnya itu hanya akan berkisar sekitar apa yang ada di pikiran, hanya mengenangkan akalnya, tetapi tidak menyenangkan atau membangun kehidupan rohani. Nah, oleh karena itu Kristus harus tersingkap bagi kita. Kenapa banyak orang Kristen menjalani hari-hari hidupnya begitu-begitu saja, seolah-olah seperti gasing yang diputar dan berputar-putar-putar, dan sesudah itu swak dan dia stop di situ. Padahal perjalanan kekristenan kita harus membawa hidup kita semakin more and more. Artinya ada kehidupan yang better akan kita alami dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar menjadi orang Kristen yang mendapat penyingkapan akan Yesus Kristus. Ini yang Paulus alami dalam perjalanan hidupnya. Dia katakan pada ayatnya yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Apa yang menjadi keuntungan bagi Paulus? Dia merasa dia orang yang sudah paling hebat di dalam pemahaman kepercayaannya, kebenarannya yang dia imani dulu. Dia merasa bahwa imannya kepada hukum Taurat, dia melihat itu sebagai sesuatu yang hebat karena dia katakan, aku tidak bercacat di situ. Apa yang dia lakukan selama itu, dia merasa hidupnya itu hebat lewat semua yang dia kerjakan dalam hidupnya. Dia melihat itu semuanya hal-hal yang membawa dia seolah dia itu top. Tapi dia katakan, tetapi sejak aku mengenal Kristus, semua yang untung bagiku kuanggap rugi. Saudara, selama Kristus tidak tersingkap bagi hidup saudara dan saya, kita akan berpikir mungkin perjalanan kekristenan kita yang kita jalani ketika kita jadi ini, kita merasa kita sudah paling hebat. Kita akan merasa bahwa seolah-olah kita sudah melakukan kebenaran untuk Tuhan. Tapi saya katakan bagi kita, Kristus harus tersingkap. Karena ada banyak hal yang masih rahasia. Kalau tidak tersingkap bagi kita tentang Kristus, maka apa yang kita jalani itu tidak akan seperti apa yang Tuhan mau. Makanya mari kita belajar lewat perjalanan hidup kita, pastikan Kristus tersingkap bagi kita. Kristus tersingkap bagi kita itu artinya, untuk apa Yesus lahir ke bumi, untuk apa dia berkarya 33,5 tahun di bumi, untuk apa dia mati di kayu salib, untuk apa dia bangkit, dia memberikan rohnya bagi kita, dan untuk apa dia naik duduk di tahta kerajaan Allah Bapa di surga. Semua karya itu harus tersingkap bagi saudara dan saya, supaya kita menjalani perjalanan kekristenan kita bertolak dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, bukan bertolak dari kehidupan sebelum Yesus mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, mampukan saudara dan saya untuk terus mendapat penyingkapan tentang Kristus. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu penyingkapan Kristus itu menjadi milik kami. Bukalah firman-Mu terus bagi kami. Mampukan kami melihat karya Kristus bagi hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.